Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Saya sendiri Arif Fatabisena, kemudian saya Elfrida Restuana Cantik, saya Ayu Ratnanisi, dan satu lagi teman kami bernama Evarianti Kusumawardeni. Penjelasan yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, skema perkembangbiakan hewan yaitu ada generatif. Generatif dilakukan dengan cara kawin. Contoh yang pertama yaitu ovipar. Contoh yang kedua adalah vivipar, dan contoh yang terakhir adalah ovovivipar. Kemudian ada vegetatif, dilakukan dengan cara non kawin. Contoh yang pertama yaitu tunas, yang kedua membelah diri, dan yang ketiga fragmentasi. Kemudian skema perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada generatif dan vegetatif. Generatif dilakukan dengan cara kawin atau dengan cara tumbuhan berbunga. Kemudian ada vegetatif. Vegetatif dilakukan dengan cara non kawin, yaitu yang pertama spora, kemudian tunas, kemudian umbi, dan terakhir yaitu gredi. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama adalah dengan ovipar. Ovipar artinya bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam. Kita lihat ya ayam yang saya pegang. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Ayam tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, ayam tidak mempunyai kelenjar susu, dan berarti ayam tidak menyusui. Yang ketiga, ayam mengerami telurnya sampai ayam menetas, telur ayam menetas. Dan yang terakhir, telur ayam berada di luar tubuh ayam. Ini contoh telur ayam. Jadi telur ayam berada di luar tubuh ayam. Selanjutnya yaitu hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Hewan melahirkan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, dan mengalami masa Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama adalah tunas. Artinya hewan tersebut pada awalnya tumbuh dan menempel pada tubuh induknya. Nah, di sini contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah porifera. Porifera adalah hewan yang mempunyai banyak pori-pori di dalam tubuhnya. Porifera umumnya hidup di air tenang pada lautan lepas, dan sebagian besar lagi hidup di air tawar. Di sini, pada gambar ini merupakan contoh porifera yang hidup di air tenang pada lautan lepas. Nah, selanjutnya adalah struktur tubuh porifera. Struktur tubuh porifera itu tersusun dari banyak sekali pori-pori. Pori-pori tersebut berfungsi sebagai saluran masuknya oksigen sebagai sumber makanan. Ya, selain pori-pori juga ada oskulum. Di sini merupakan letak oskulum. Oskulum berfungsi sebagai tempat keluarnya air. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Di sini bisa dilihat yaitu ada gambar sebuah amuba. Amuba berkembang biak menggunakan dengan cara membelah diri. Jadi amuba itu merupakan hewan yang hidup dalam air. Amuba ini merupakan parasit dalam hewan-hewan lain. Amuba juga merupakan hewan yang besar satu, sehingga tubuhnya sangat kecil dan bisa dilihat hanya menggunakan mikroskop. Kemudian di sini amuba cara membelah dirinya yaitu membagi bagian menjadi dua sama besar. Bisa dilihat pada gambar selanjutnya, yaitu di sini ada bagian-bagian dari sel amuba. Jadi inti sel ini yaitu nukleus nanti akan menjadi dibagi dua sama besar, sehingga masing-masing amuba akan hidup. selanjutnya yaitu perkembangan biakan hewan secara vegetatif, yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah atau memutuskan bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian.
Lalu bagian-bagian tersebut akan menjadi organisme baru atau menjadi hewan baru. Nah, di sini ada contohnya yaitu cacing pipih atau planaria. Cacing pipih atau planaria ini akan membelah bagian tubuhnya menjadi 3, lalu setiap bagian tubuhnya akan membentuk planaria baru. Perkembangbiakan tanaman secara generatif, artinya melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan secara generatif pada tanaman berarti menghasilkan 2 hal, yaitu adanya proses penyerbukan dan juga pembuahan. Proses penyerbukan terjadi ketika benang sari jatuh ke kepala putik. Di situ nanti akan membawa bakal benang sari yang menuju ke bakal buah. Di dalam bakal buah biji tersebut akan terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian akan terjadi proses pembuahan. Selanjutnya adalah proses terjadinya penyerbukan. Proses penyerbukan itu bisa dibantu oleh beberapa hal, bisa angin, air, hewan atau tumbuhan. Contoh yang dibantu oleh hewan seperti kumbang, kupu-kupu, dan lebah itu adalah bunga, yaitu bunga sepatu, bunga matahari, bunga mawar, dan juga bunga anggrek. Sedangkan yang dibantu oleh angin, contohnya adalah padi dan juga jagung. Ini merupakan contoh bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu melakukan proses penyerbukan dengan dibantu oleh hewan. Penyerbukan sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi ketika benang sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari satu bunga. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga apabila benang sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika benang sari jatuh ke bunga yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari jatuh kepada bunga yang lain dan jenis tanaman yang lain. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama yaitu spora. Di sini saya mengambil contoh yaitu tumbuhan tanaman paku. Bisa dilihat pada struktur tumbuhannya terdapat akar, kemudian terdapat batang, kemudian terdapat daun. Jadi cara perkembangbiakan tanaman paku menggunakan spora. Spora yang kemudian terkumpul menjadi sporangium, yang kemudian tersimpan di balik daun. Kemudian spora jika sudah siap ataupun sudah matang akan jatuh ke tanah dan menjadikan tumbuhan tanaman baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang selanjutnya yaitu geragi. Geragi atau stolon adalah memodifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya akan tumbuh bakal tumbuhan baru. Di sini saya membawakan contoh tumbuhan stroberi. Jadi batangnya akan tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya akan timbul tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang selanjutnya yaitu tunas. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tumbuhan pisang, tanaman pisang. Di sini bisa dilihat terdapat tanaman pisang yang berkembang menggunakan tunas. Tunas sendiri yaitu bakal atau pucuk dari bakal tumbuhan. Jadi perkembangbiakannya dari indukan nanti akan muncul tunas dari bawah yang kemudian akan menjadi indukan yang Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif selanjutnya yaitu umbi. Disebut umbi itu karena tumbuhan menyimpan makanan di dalam tanah. Jika tumbuhan menyimpan cadangan makanan di akar, maka disebut umbi akar. Jika tumbuhan menyimpan makanan di batang, maka disebut umbi batang. Dan jika tanaman menyimpan cadangan makanannya di daun namun masih di dalam tanah, maka disebut umbi lapis. Di sini saya mencontohkan umbi
akar, yaitu tumbuhan singkong. Jadi tumbuhan singkong ini menyimpan cadangan makanannya di akar, dan caranya jika batang ini ditanam di tanah, maka akan tumbuh tunas lagi dan akan menyimpan cadangan makanannya lagi di akar. Sekian video penjelasan dari kelompok kami tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Dari awal sampai akhir, apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.